Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Siska Widya Utami, SEMAK, selaku dosen kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Fauzan Ramdhani dengan NIM 43124010088. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tentang Provinsi Jambi sebagai tugas besar dari kewarganegaraan. Mari kita mulai petualangan untuk mengenal lebih jauh tentang kekayaan budaya dan sejarah Jambi. Kota Jambi. Kota Jambi merupakan pusat pemerintahan Provinsi Jambi yang terletak strategis di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Posisi geografis ini menjadikan Kota Jambi sebagai simpul penting dalam arus transportasi, perdagangan, dan komunikasi di Pulau Sumatera. Kota ini dibelah oleh Sungai Batanghari yang merupakan sungai terpanjang di Sumatera dan memiliki nilai historis serta ekonomis yang tinggi bagi masyarakat Jambi sejak berabad-abad lalu. Sejarah Kota Jambi. Sejarah Kota Jambi terbentang sangat panjang dan menarik. Berdasarkan bukti arkeologis, wilayah ini telah dihuni sejak masa prasejarah. Pada awalnya, wilayah Jambi merupakan bagian dari Kerajaan Melayu yang berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Berdasarkan catatan Tiongkok, kerajaan ini telah melakukan hubungan diplomatik dengan dinasti Tang. Memasuki abad ke-15, Kerajaan Melayu bertransformasi menjadi Kesultanan Jambi yang menganut agama Islam. Kesultanan ini menjadi kekuatan politik dan ekonomi penting di Sumatera hingga masa kolonial. Saat penjajahan Belanda, Jambi menjadi wilayah yang diperebutkan karena kekayaan alamnya, terutama emas, karet, dan minyak bumi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Jambi menjadi provinsi tersendiri pada tahun 1957 dan terus berkembang hingga saat ini sebagai salah satu provinsi yang memiliki peran penting dalam ekonomi nasional. Selanjutnya ada Candi Moro Jambi. Salah satu warisan sejarah terbesar dan terpenting di Jambi adalah kompleks Candi Moro Jambi. Foto yang Anda lihat ini menunjukkan salah satu struktur candi yang telah dipugar di kompleks tersebut. Candi ini merupakan bukti konkret dari kerajaan peradaban Buddha di Sumatera pada masa lampau. Kompleks candi ini menunjukkan bahwa Jambi pernah menjadi pusat pembelajaran agama Buddha yang sangat penting di Asia Timur. Arsitektur candinya memiliki keunikan tersendiri dengan penggunaan bata merah sebagai material utama pembangunan. Keberadaan Candi Moro Jambi ini juga menjadi bukti bahwa Jambi memiliki posisi penting dalam jalur perdagangan dan pertukaran budaya maritim di Nusantara pada masa lalu. Yang selanjutnya ada sejarah singkat Candi Moro Jambi. Oke, mari kita bahas lebih detail tentang Candi Moro Jambi. Tadi hanya ada previewnya saja. Jadi, kompleks percandian ini terletak di Kabupaten Muaro Jambi, berjarak sekitar 26 km dari pusat kota Jambi. Berdasarkan penelitian arkeologis, kompleks ini dibangun dan berkembang selama periode yang panjang, yaitu dari abad ke-7 Masehi hingga ke-13 Masehi. Yang membuat Candi Moro Jambi sangat istimewa adalah fakta ini merupakan kompleks percandian Buddha terbesar di Asia Tenggara dengan luas area mencapai sekitar 12 km persegi. Jauh lebih luas dari Candi Borobudur di Jawa Tengah. Kompleks ini terdiri dari banyak struktur candi seperti Candi Gumpung, Candi Tinggi, dan Candi Keraton, yang masing-masing memiliki fungsi khusus dalam ritual keagamaan Buddha Mahayana. Keberadaan kompleks ini berkaitan erat dengan Kerajaan Melayu kuno dan Kerajaan Sriwijaya, menunjukkan bahwa Jambi merupakan pusat spiritual dan pelajaran agama Buddha yang sangat penting. Saat ini, Candi Moro Jambi telah diusulkan sebagai warisan dunia UNESCO karena nilai sejarah dan budayanya yang sangat tinggi. Selanjutnya ada geografis. Secara geografis, Provinsi Jambi terletak di pesisir timur bagian tengah Pulau Sumatera. Provinsi ini memiliki luas wilayah 160,0 km persegi, terdiri dari dataran rendah di bagian timur, lalu dataran tinggi di bagian barat. Wilayah Jambi memiliki beragam topografi mulai dari rawa-rawa di pesisir timur, dataran rendah di bagian tengah, hingga pegunungan bukit barisan di sebelah barat. Berdasarkan data terbaru, hingga akhir tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Jambi mencapai 3.795.579 jiwa yang tersebar di 11 kabupaten dan kota.
Kondisi geografis yang mulai beragam ini memberikan Jambi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, mulai dari hasil hutan, perkebunan, pertanian, hingga tambang. Lalu ada demografi. Berbicara tentang demografi, Kota Jambi memiliki populasi sekitar 600 jiwa berdasarkan data Badan Pusat Statistika tahun 2024. Kota ini dihuni oleh beragam etnis, dengan etnis Melayu, Jambi sebagai penduduk asli dan mayoritas. Selain itu, terdapat juga etnis Jawa yang banyak bermigrasi sejak masa transmigrasi, etnis Minangkabau yang umumnya bergerak di bidang perdagangan, serta etnis Batak dan etnis lainnya. Keberagaman etnis ini tercermin dalam budaya Jambi yang kaya akan perpaduan unsur-unsur budaya dari berbagai daerah, namun tetap mempertahankan identitas khas Melayu Jambi yang menjadi roh budayanya. Lalu ada kondisi demografi. Melanjutkan pembahasan tentang demografi, keberagaman suku bangsa di Kota Jambi menjadikan sebagai kota multikultural yang hidup dalam prinsip toleransi. Masyarakat Jambi dikenal dengan sikap terbuka dan toleran terhadap peradaban, sehingga kerukunan antar etnis dan antar umat beragama dapat terjaga dengan baik. Dari segi agama, mayoritas penduduk Kota Jambi menganut agama Islam yang kemudian diikuti oleh Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Hal ini tercermin dalam banyaknya tempat ibadah berbagai agama yang berdiri berdampingan dan harmonis di Kota Jambi. Keberagaman ini menjadi kekuatan sosial yang berkaitan berbudaya dan kehidupan bermasyarakat di Kota Jambi. Lalu ada pariwisata dan warisan sejarah. Kota Jambi memiliki berbagai destinasi wisata dan warisan sejarah yang menarik. Selain kompleks Candi Muara Jambi yang telah kita bahas sebelumnya, terdapat juga jembatan Gentala Arasi dan Menara Jantala, maaf kalau saya pronunciasi salah, yang menjadi ikon modern Kota Jambi. Jembatan ini melintasi Sungai Batanghari dan menjadi spot wisata populer, terutama saat malam hari dengan pencahayaan yang memukau. Lalu ada Taman Rimba. Taman Rimba Jambi merupakan kota hutan yang menjadi paru-paru Kota Jambi sekaligus taman rekreasi bagi masyarakat. Di sini pengunjung dapat menikmati suasana alam yang asri di tengah kota. Lalu ada Museum Jambi yang menyimpan berbagai koleksi artefak bersejarah yang menggambarkan perjalanan panjang sejarah dan budaya Jambi. Kunjungan ke museum ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang kekayaan budaya dan sejarah Jambi dari masa prasejarah hingga modern. Lalu ada perguruan tinggi. Dalam bidang pendidikan tinggi, Kota Jambi memiliki beberapa perguruan tinggi berkualitas seperti Universitas Jambi atau UNJA, merupakan perguruan tinggi negeri terbesar di Provinsi Jambi yang didirikan pada tahun 1963. UNJA memiliki berbagai fakultas yang menawarkan program studi beragam dan telah melahirkan banyak alumni yang berkontribusi pada pembangunan daerah dan nasional. Setelah itu terdapat UIN Sultan Taha Saifuddin atau yang disingkat dengan UIN STS Jambi yang merupakan perguruan tinggi Islam negeri yang berkembang dari IAIN menjadi UIN pada tahun 2017. UIN STS Jambi memiliki fokus pada integrasi ilmu pengetahuan umum dan ilmu agama Islam. Keberadaan perguruan tinggi ini menjadikan Kota Jambi sebagai tujuan pendidikan bagi para pelajar dari berbagai daerah di Sumatera yang turut berkontribusi pada dinamika sosial dan ekonomi kita. Lalu ada peran dalam pembangunan nasional. Kota Jambi memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Jambi menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan budaya yang penting di Sumatera. Posisinya strategis ini menjadikan Kota Jambi sebagai simpul pertumbuhan ekonomi regional yang menghubungkan berbagai wilayah di Sumatera. Dalam konteks integrasi nasional, Kota Jambi berperan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa melalui keberagaman etnis dan budaya yang hidup harmonis. Model toleransi dan kerukunan antar etnis dan antar umat beragama di Kota Jambi dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dari segi ekonomi, Kota Jambi berkontribusi melalui pengembangan sektor perdagangan, jasa, dan industri pengolahan yang mendukung produk-produk unggulan Provinsi Jambi seperti karet, kelapa sawit, dan hasil tambang. Lalu, fun fact about Jambi. Oke, mari kita bahas beberapa fakta menarik tentang Jambi. Yang pertama itu tentang kompleks Candi Muara Jambi memiliki luas sekitar 12 km persegi, jauh lebih luas dibandingkan Candi Borobudur yang hanya sekitar 123 hektar. Ini menjadikan sebagai situs percandaan Buddha terluas di Indonesia.
Lalu yang kedua ada Sungai Batanghari yang melintasi Jambi. Adalah sungai terpanjang di Sumatera dengan panjang mencapai 800 km. Sungai ini memiliki peran penting dalam sejarah, budaya, dan ekonomi Jambi sejak beberapa abad lalu. Lalu ada Songket Jambi, dikenal sebagai salah satu songket tertua dan terindah di Indonesia. Kain tenun ini memiliki motif khas seperti motif tampuk manggis, bunga melati, dan semacam kaca piring yang dibuat dengan benang emas atau perak. Lalu dari Jambi memiliki pusat konservasi gajah di Taman Nasional Bukit 30 yang sering disebut sebagai Sekolah Gajah. Disinilah gajah-gajah liar dilatih untuk berbagai keperluan konservasi dan ekowisata. Lalu ada peluang Kota Jambi. Kota Jambi memiliki berbagai peluang pengembangan di masa depan. Dalam bidang pariwisata budaya, potensi Jambi Muara Jambi sebagai warisan dunia UNESCO dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal seperti kerajinan songket, batik Jambi, dan kuliner tradisional dapat menjadi penggerak ekonomi baru yang berkelanjutan. Hal ini juga dapat memperkuat identitas budaya Jambi di tengah arus globalisasi. Lalu, digitalisasi pelayanan publik yang sedang digalakkan oleh pemerintah Kota Jambi akan meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan kepada masyarakat, serta mendukung konsep smart city yang sedang dikembangkan. Lalu, selanjutnya ada Monumen Kris Ginjai yang terletak pada gambar merupakan simbol kebangkitan dan semangat pembangunan Kota Jambi yang terus bergerak maju dengan tetap menghormati warisan budaya. Lalu penutup. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa Kota Jambi dengan segala keberagaman budaya dan kekayaan sejarahnya merupakan cerminan dari Indonesia mini. Sebagai warga negara yang baik, kita perlu mengenali dan mencintai daerah kita sendiri. Karena dari situlah rasa kebanggaan dan cinta tanah air dapat tumbuh dengan kuat. Pemahaman yang mendalam tentang Kota Jambi dan daerah-daerah lainnya di Indonesia akan memperkuat identitas nasional dan rasa memiliki terhadap bangsa dan negara. Dengan demikian, kita dapat berkontribusi lebih baik dalam pembangunan nasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.